Sari, gadis muda asal Indonesia, pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga demi melunasi utang keluarganya. Namun, hidup di negeri orang tak semanis harapan. Setelah mengalami perlakuan tidak senonoh dari rekan kerja sang majikan, Sari terdesak dalam dilema dosa dan kehormatan. Untuk melindungi kehormatan, ia menerima tawaran menikah siri dengan majikannya, Tuan Karim, seorang pria kaya dan manipulatif. Namun di malam pertama, rahasia besar terungkap. Pernikahan itu bukanlah bentuk penyelamatan, tapi strategi Karim untuk mengontrol seluruh hidup Sari. Ternyata Karim telah mempermainkan kondisi Sari sejak awal demi kepentingan ambisi pribadinya. Dalam jebakan yang dibalut dalih suci, Sari harus menemukan kekuatan untuk merebut kembali hidup dan harga dirinya. "Bu, Sari pergi dulu, ya." Suara itu keluar lirih dari bibir Sari, disertai senyum kecil yang dipaksakan. Tangannya menggenggam erat koper besar warna biru tua yang sudah mulai lecet di ujung-ujungnya. Di pelataran rumah berdinding papan, udara pagi terasa dingin, seperti tahu kalau hari ini hati seseorang sedang berat meninggalkan segalanya. Ibunya tak banyak bicara. Perempuan paruh baya itu hanya menatap putri sulungnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara haru, cemas, dan sejenis pasrah yang tak pernah benar-benar ikhlas. Sari yakin? Sari mengangguk pelan, matanya menatap adik-adiknya yang masih duduk mengantuk di atas tikar. Mereka belum mengerti apa artinya kepergian ini. Yang mereka tahu, kakaknya akan kerja di luar negeri, dan nanti bisa beli sepatu baru buat sekolah. "Sari harus, Bu. Kalau enggak begini, utang kita enggak akan pernah lunas. Biaya sekolah Rani juga makin mahal." Ibunya menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ia tahu Sari tak bisa dicegah. Sejak ayah mereka meninggal karena kecelakaan motor 2 tahun lalu, Sari menjadi satu-satunya harapan keluarga. Semua utang duka, rumah sakit, pemakaman, dan kebutuhan sehari-hari menumpuk tanpa ampun, dan dunia tidak pernah punya cukup belas kasihan untuk orang-orang miskin. Sari mencium tangan ibunya, lalu memeluknya erat. "Doain Sari, ya Bu, biar bisa jaga diri di sana." "Bukan cuma jaga diri, jaga hati juga, Nak," bisik ibunya, sambil menahan tangis. "Arab itu jauh dan orangnya beda. Jangan terlalu percaya, tapi juga jangan terlalu takut." Sari mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Yang ia tahu, ia akan jadi asisten rumah tangga di Riyadh. Majikannya seorang pria kaya bernama Tuan Karim Al-Mansur. Menurut agen, orangnya baik dan sering ganti ART karena yang sebelumnya pulang setelah kontraknya habis. Bayarannya besar. Kerjanya juga katanya manusiawi. Tapi kebaikan orang kadang hanya terdengar indah di brosur. Bandara Soekarno-Hatta terasa asing. Terlalu besar, terlalu sibuk. Sari berdiri di antara puluhan perempuan, lain dengan koper dan paspor di tangan. Beberapa tampak semangat, beberapa tampak lesu. Di wajah mereka, semua menyimpan harapan yang sama, hidup yang lebih baik. Sari sempat bertanya-tanya, bagaimana hidup bisa terasa begitu sempit hingga harus meninggalkan rumah untuk mencari nafkah di tanah orang? Namun pertanyaan itu tak pernah benar-benar dijawab. Hidup tidak selalu memberi pilihan. Kadang hanya memberi jalan buntu dan satu celah kecil untuk melompat. Ketika pesawat lepas landas, Sari menatap jendela. Lampu-lampu kota Jakarta perlahan mengecil, berubah jadi bintik-bintik kuning di tengah hitamnya malam. Dalam hatinya ada doa yang lirih. "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku hilang di negeri orang." 8 jam kemudian, Sari mendarat di Riyadh. Udara panas langsung menyambutnya begitu keluar dari terminal bandara. Ia merasa seperti dilempar ke dunia lain. Bahasa yang tak dimengerti. Wajah-wajah asing. Suasana yang kering dan sunyi. Seorang pria berjas hitam datang menghampirinya, membawa papan bertuliskan Sari Wulandari. "Itu aku," ucap Sari ragu, mencoba bahasa Inggris seadanya. Pria itu hanya mengangguk, lalu menyuruhnya ikut. Tak banyak bicara. Hanya mengantar ke mobil mewah berwarna hitam yang parkir di luar. Sepanjang perjalanan, Sari duduk diam di bangku belakang. Matanya menatap keluar, mencoba menenangkan detak jantung
yang tak berhenti berdegup keras. Setibanya di rumah majikan, ia dibuat ternganga. Rumahnya seperti istana, pilar-pilar besar, pintu emas, lantai marmer yang berkilau, dan taman yang terawat, rapi. Tapi tak lama kemudian, rasa kagum itu berubah, jadi gugup. Pintu terbuka. Seorang pria berdiri di ambang. Tuan Karim. Tinggi, tampan, berwibawa. Matanya tajam, dan senyumnya tidak sampai ke mata. "Selamat datang di rumah saya, Sari," ucapnya. Dengan bahasa Indonesia yang agak patah-patah, tapi cukup jelas. Sari hanya menunduk. "Terima kasih, Tuan." Dan saat itu, entah kenapa, tubuhnya merinding. Bukan karena udara, tapi firasat. Sesuatu dari cara pria itu menatapnya terasa tidak biasa. Seolah, sejak awal, ia bukan hanya menunggu seorang pembantu, tapi seorang pion, untuk permainan yang jauh lebih besar dari yang Sari duga. Hari pertama Sari di rumah megah itu dimulai dengan perasaan canggung yang menggantung di dada. Rumah Tuan Karim tak ubahnya seperti museum hidup, terlalu bersih, terlalu diam, dan terlalu besar untuk ditinggali seorang diri. Sari dibawa ke kamarnya, sendiri oleh seorang pembantu perempuan paruh baya bernama Hanin. Wanita itu tak banyak bicara, tapi sorot matanya ramah. Di sela-sela meletakkan koper dan spray, Hanin sempat berbisik lirih dalam bahasa Arab yang pelan. "Jangan tanya terlalu banyak di rumah ini. Kerja yang tenang, insya Allah selamat." Sari tak paham sepenuhnya, tapi ia mengangguk. Mungkin ini cara orang-orang Arab bersikap. Kaku, tapi bukan berarti jahat, pikirnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tugas Sari cukup ringan, membersihkan lantai marmer, menyiapkan teh untuk tamu, kadang membantu menyiapkan makanan jika juru masak sedang libur. Tapi ada satu hal yang membuatnya tak nyaman. Semua orang di rumah itu seperti takut pada sesuatu. Setiap langkah selalu dijaga. Tak boleh sembarangan naik ke lantai 3. Tak boleh membuka ruang kerja Tuan Karim. Dan yang paling aneh, tidak ada anak kecil atau istri yang pernah disebut-sebut. "Pak Karim tinggal sendirian?" tanya Sari suatu sore. Saat menyajikan teh, Hanin hanya menjawab pelan, "Iya, istrinya sudah lama meninggal. Anaknya sekolah di luar negeri." Tapi tak lama setelah itu, ia menoleh dan menambahkan dengan nada serius, "Jangan terlalu dekat, Nak. Di rumah ini, makin dekat kamu dengan Tuan, makin cepat kamu tersesat." Sari hanya tertawa kecil. Ia belum mengerti maksudnya. Lagi pula, Karim sejauh ini bersikap baik. Ia tak pernah berkata kasar. Bahkan, kadang menyapa Sari di pagi hari dengan senyum kecil. Tapi tetap saja, ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat jantung Sari tak nyaman. Seperti mata elang yang diam-diam mengamati mangsanya dari jauh, sabar, menunggu waktu. Sore itu, saat Sari sedang menyapu taman belakang, datanglah seseorang yang akan mengubah arah hidupnya. Namanya Marwan, pria lokal, yang mengaku sebagai pengurus logistik keluarga Karim. Badannya besar, kulitnya gelap, dan matanya tajam. Sejak pertemuan pertama, ia tak menyembunyikan cara pandangnya pada Sari. Bukan sekadar melihat, tapi menilai. "Baru, ya?" tanyanya sambil menyeringai. Bahasa Arabnya cepat, tapi ia menyelipkan sedikit Inggris dan isyarat tangan yang membuat Sari mengerti maksudnya. "Iya," jawab Sari pelan. Ia melangkah mundur tanpa sadar. Sejak saat itu, Marwan sering muncul tiba-tiba. Kadang hanya berdiri, diam di pojok halaman. Kadang pura-pura menyapa, tapi pandangannya menjalar ke tubuh Sari tanpa malu. Sari berusaha menjaga jarak, tapi Marwan seperti bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Ia melaporkan sikap Marwan ke Hanin. Tapi wanita tua itu hanya berkata, "Jangan pernah berduaan dengannya. Jangan pernah membalas sapaan, apalagi senyumannya. Anggap dia tidak ada." Sari mulai gelisah. Ia tak ingin buru-buru mengeluh. Tapi malam-malamnya mulai terganggu. Ia tak bisa tidur nyenyak. Kamar mewah itu terasa seperti sangkar. Dan diam-diam, ia mulai menghitung hari. Berapa lama harus bertahan di tempat ini? Suatu malam, saat rumah sunyi dan lampu-lampu dipadamkan,
Sari mendengar langkah kaki berhenti di depan pintu kamarnya. Ia menahan napas, mendekap selimut erat-erat. 3 ketukan pelan hening. Lalu suara laki-laki, berat dan menyeramkan, berbisik dalam bahasa Arab yang tak dimengerti. Sari tahu, itu bukan suara Karim. Ia tahu pasti, itu Marwan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari menangis dalam diam, di negeri asing yang sunyi, di rumah megah yang terasa seperti jeruji emas. Paginya, Sari bertemu langsung dengan Tuan Karim. Tanpa diduga, pria itu duduk di meja sarapan dan memanggil Sari mendekat. Ia menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang, "Kamu tidak perlu takut. Kalau ada yang mengganggumu, bilang saja padaku. Aku yang akan urus." Sari mengangguk ragu. Ia ingin percaya. Tapi sesuatu dalam ucapan itu terasa janggal. Bukan karena niatnya, tapi caranya. Seperti seekor serigala yang menawarkan pelukan pada domba yang ketakutan. Dan saat Sari kembali ke kamarnya, ia mendapati sesuatu di atas bantalnya. Sepucuk surat tanpa nama pengirim. Isinya singkat. "Di rumah ini kamu bukan hanya pembantu, kamu sedang diuji. Bertahanlah, atau hancur seperti yang sebelum kamu." Tangan Sari gemetar. Ia sadar, rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia duga. Dan ia tak yakin apakah masih bisa mempercayai siapapun di dalamnya. Hari pertama Sari di rumah megah itu dimulai dengan perasaan canggung yang menggantung di dada. Rumah Tuan Karim tak ubahnya seperti museum hidup, terlalu bersih, terlalu diam, dan terlalu besar untuk ditinggali seorang diri. Sari dibawa ke kamarnya, sendiri oleh seorang pembantu perempuan paruh baya bernama Hanin. Wanita itu tak banyak bicara, tapi sorot matanya ramah. Di sela-sela meletakkan koper dan spray, Hanin sempat berbisik lirih dalam bahasa Arab yang pelan. "Jangan tanya terlalu banyak di rumah ini. Kerja yang tenang, insya Allah selamat." Sari tak paham sepenuhnya, tapi ia mengangguk. Mungkin ini cara orang-orang Arab bersikap. Kaku, tapi bukan berarti jahat, pikirnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tugas Sari cukup ringan, membersihkan lantai marmer, menyiapkan teh untuk tamu, kadang membantu menyiapkan makanan jika juru masak sedang libur. Tapi ada satu hal yang membuatnya tak nyaman. Semua orang di rumah itu seperti takut pada sesuatu. Setiap langkah selalu dijaga. Tak boleh sembarangan naik ke lantai 3. Tak boleh membuka ruang kerja Tuan Karim. Dan yang paling aneh, tidak ada anak kecil atau istri yang pernah disebut-sebut. "Pak Karim tinggal sendirian?" tanya Sari suatu sore. Saat menyajikan teh, Hanin hanya menjawab pelan, "Iya, istrinya sudah lama meninggal. Anaknya sekolah di luar negeri." Tapi tak lama setelah itu, ia menoleh dan menambahkan dengan nada serius, "Jangan terlalu dekat, nak. Di rumah ini, makin dekat kamu dengan Tuan, makin cepat kamu tersesat." Sari hanya tertawa kecil. Ia belum mengerti maksudnya. Lagi pula, Karim sejauh ini bersikap baik. Ia tak pernah berkata kasar. Bahkan, kadang menyapa Sari di pagi hari dengan senyum kecil. Tapi tetap saja, ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat jantung Sari tak nyaman. Seperti mata elang yang diam-diam, mengamati mangsanya dari jauh, sabar, menunggu waktu. Sore itu, saat Sari sedang menyapu taman belakang, datanglah seseorang yang akan mengubah arah hidupnya. Namanya Marwan. Pria lokal yang mengaku sebagai pengurus logistik keluarga Karim. Badannya besar, kulitnya gelap, dan matanya tajam. Sejak pertemuan pertama, ia tak menyembunyikan cara pandangnya pada Sari. Bukan sekadar melihat, tapi menilai. "Baru, ya?" tanyanya sambil menyeringai. Bahasa Arabnya cepat, tapi ia menyelipkan sedikit Inggris dan isyarat tangan yang membuat Sari mengerti maksudnya. "Ya," jawab Sari pelan. Ia melangkah mundur tanpa sadar. Sejak saat itu, Marwan sering muncul tiba-tiba. Kadang hanya berdiri, diam di pojok halaman. Kadang pura-pura menyapa, tapi pandangannya menjalar ke tubuh Sari tanpa malu. Sari berusaha menjaga jarak,
Tapi Marwan seperti bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Ia melaporkan sikap Marwan ke Hanin. Tapi wanita tua itu hanya berkata, "Jangan pernah berduaan dengannya. Jangan pernah membalas sapaan, apalagi senyumannya. Anggap dia tidak ada." Sari mulai gelisah. Ia tak ingin buru-buru mengeluh, tapi malam-malamnya mulai terganggu. Ia tak bisa tidur nyenyak. Kamar mewah itu terasa seperti sangkar. Dan diam-diam, ia mulai menghitung hari, berapa lama harus bertahan di tempat ini. Suatu malam, saat rumah sunyi dan lampu-lampu dipadamkan, Sari mendengar langkah kaki berhenti di depan pintu kamarnya. Ia menahan napas, mendekap selimut erat-erat. 3 ketukan pelan hening. Lalu suara laki-laki, berat dan menyeramkan, berbisik dalam bahasa Arab yang tak dimengerti. Sari tahu, itu bukan suara Karim. Ia tahu pasti, itu Marwan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari menangis dalam diam, di negeri asing yang sunyi, di rumah megah yang terasa seperti jeruji emas. Paginya, Sari bertemu langsung dengan Tuan Karim. Tanpa diduga, pria itu duduk di meja sarapan dan memanggil Sari mendekat. Ia menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang, "Kamu tidak perlu takut. Kalau ada yang mengganggumu, bilang saja padaku. Aku yang akan urus." Sari mengangguk ragu. Ia ingin percaya, tapi sesuatu dalam ucapan itu terasa janggal. Bukan karena niatnya, tapi caranya. Seperti seekor serigala yang menawarkan pelukan pada domba yang ketakutan. Dan saat Sari kembali ke malam turun pelan-pelan, menelusup ke sela tirai jendela kamarnya yang besar dan terlalu mewah untuk seorang pembantu. Tapi malam di rumah itu bukan malam yang biasa. Heningnya menusuk, seolah menyembunyikan bisikan-bisikan yang tak terdengar. Sari duduk di tepi ranjang, tubuhnya masih gemetar setelah membaca surat misterius yang ia temukan pagi tadi. Surat itu kini terselip rapi di bawah bantal. Ia tak berani membuangnya, tapi juga terlalu takut untuk menunjukkannya pada siapapun. Suara langkah kaki kembali terdengar di lorong. Kali ini lebih cepat, lebih tegas. Bukan Marwan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Tok, tok, tok. Sari, suara dalam itu memanggil. Pelan, tapi jelas. "Tuan Karim." Sari buru-buru berdiri, membuka pintu dengan gugup. Di hadapannya berdiri pria tinggi dengan jubah putih panjang dan sorot mata gelap yang sulit ditebak. "Maaf Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Karim tidak langsung menjawab. Ia menatap Sari lama, lalu berkata dengan nada datar, "Ikut saya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan." Tanpa sempat bertanya lebih jauh, Sari mengikuti langkahnya menuruni tangga, melewati ruang tengah yang biasanya selalu gelap di malam hari. Tapi malam ini lampu-lampunya menyala. Meja makan telah terisi penuh dengan hidangan lezat. Bunga mawar, merah menghiasi bagian tengahnya. Sari terdiam. "Duduklah," kata Karim sambil menarik kursi untuknya. "Aku ingin kamu makan malam bersamaku." "Tapi, saya kan..." "Kali ini kamu bukan pembantu. Anggap saja tamu." Sari duduk perlahan, tak bisa menolak. Perutnya mendadak tak lapar, tapi ia menyuap makanan perlahan. Karim memandangnya dalam diam, membuat suasana makin janggal. "Berapa lama kamu ingin tinggal di sini?" tanyanya tiba-tiba. Sari mengerutkan kening. "Sesuai kontrak 2 tahun, Tuan." "Kalau aku ingin kamu tinggal lebih lama?" Sari menatapnya, bingung. "Tuan, saya kesini untuk bekerja. Saya punya keluarga yang menunggu di rumah." Karim mendekatkan wajahnya. "Aku tahu, tapi kadang takdir punya rencana lain. Dan aku ingin kamu jadi bagian dari rencanaku." Hening. Sari tak paham sepenuhnya. Hingga akhirnya Karim berkata, pelan, nyaris seperti bisikan, "Menikahlah denganku, Sari." "Nikah, Siri. Malam ini juga." Sari membeku. Sendok di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai, menimbulkan suara nyaring yang memecah. "Sunyi. Apa maksud Tuan?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Anggap ini perlindungan," jawab Karim tenang. "Aku tahu Marwan mengganggumu. Aku tahu kamu mulai tidak nyaman. Tapi kalau kamu jadi istriku, tak ada yang bisa menyentuhmu. Tak,
Yang menyuruhmu pergi. Sari menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam tatapan pria itu. Kenapa, Tuan? Kenapa saya? Tanyanya lirih. Karim tersenyum samar. Karena aku tahu kamu berbeda. Dan karena aku butuhmu untuk sesuatu yang besar. Tapi untuk itu, kamu harus jadi milikku sepenuhnya. Kata-kata itu membuat perut Sari mual. Ia berdiri dengan gugup. Saya perlu waktu. Karim mengangguk santai. Pikirkan baik-baik. Tapi tawaran ini tidak akan datang 2 kali. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, kamar sambil mencoba menenangkan pikirannya. Apa benar ini jalan terbaik? Nikah siri? Dengan majikannya sendiri? Pikiran tentang perlakuan Marwan, surat misterius, dan sikap aneh orang-orang di rumah ini terus bergema di kepalanya. Tapi, apakah dengan menikah, ia akan benar-benar aman atau justru makin terperangkap? Pagi harinya, Karim menghilang. Rumah kembali sepi seperti biasa. Tapi sebuah kotak kecil diletakkan di depan pintu kamar Sari. Di dalamnya, sebuah cincin emas polos dan secarik kertas. Jika kamu setuju, pakai ini malam nanti. Sari memegang cincin itu gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak ada jalan pulang yang mudah. Kamarnya, ia mendapati sesuatu di atas bantalnya. Sepucuk surat tanpa nama pengirim. Isinya singkat. Di rumah ini kamu bukan hanya pembantu. Kamu sedang diuji. Bertahanlah, atau hancur seperti yang sebelum kamu. Tangan Sari gemetar. Ia sadar, rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia duga. Dan ia tak yakin apakah masih bisa mempercayai siapapun di dalamnya. Malam itu datang tanpa banyak suara. Sunyi seperti menahan napas, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sari duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gamis putih sederhana yang diberikan Hanin siang tadi. Katanya, sebagai pakaian khusus untuk acara sakral. Sari belum memutuskan sepenuhnya saat menyelipkan cincin emas itu ke jari manisnya sore tadi. Tapi seperti dibawa oleh arus sungai yang deras, ia tak punya banyak pilihan. Bertahan sebagai pembantu penuh ketakutan, atau menikah demi setitik keamanan, walau harus mengorbankan harga dirinya. Pukul 8 malam, Karim datang bersama seorang syekh yang memimpin ijab kabul. Di ruang kecil di lantai 2, dengan saksi seadanya dan penerangan lampu kuning yang suram. Nama Sari disebut dalam akad yang terdengar asing di telinganya. Mulutnya kaku saat menjawab, "Qabiltu," dan hanya dengan satu kalimat itu, hidupnya berubah. Tanpa pesta, tanpa doa restu keluarga, tanpa cinta, hanya status istri siri. Malam semakin larut saat Karim mengantar Sari kembali ke kamar, yang kini ia sebut sebagai kamar istri. Tak ada senyum, tak ada canda. Karim hanya duduk di sofa, memandang Sari dari jauh. "Kamu tenang saja. Aku nggak akan menyentuhmu kalau kamu belum siap," ucapnya pelan, nyaris seperti sebuah simpati, tapi dingin. Sari hanya mengangguk. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mengusir dingin yang menusuk tulangnya. Tapi bukan tubuhnya yang menggigil, hatinya yang mulai retak. "Kenapa saya, Tuan?" tanyanya akhirnya. Suaranya lemah, tapi penuh luka. Karim tak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu menatap keluar. "Aku pernah mencintai seseorang," katanya akhirnya. "Tapi dia pergi. Sejak itu, aku sadar. Cinta itu lemah. Yang aku butuhkan sekarang bukan cinta, tapi kepastian. Dan kamu bisa memberikannya." Sari menatap punggung Karim dengan campuran marah dan bingung. "Kepastian apa, Tuan?" "Saya ini bukan barang." Karim menoleh, matanya gelap. "Aku tahu kamu bukan barang, tapi kamu juga bukan perempuan biasa, Sari. Kamu kuat. Aku lihat itu sejak hari pertama kamu datang. Dan aku butuh seseorang yang kuat untuk menemaniku. Menemani atau dikendalikan," bisik Sari tajam. Karim tidak menjawab. Ia hanya meninggalkan kamar tanpa suara, meninggalkan Sari dalam gelap sendiri,
di malam pertamanya sebagai istri yang tak diminta. Pagi harinya, tak ada ucapan selamat, tak ada sarapan bersama, yang ada hanyalah catatan di meja. Besok kamu akan ikut aku ke Abu Dhabi, ada urusan bisnis, bersiaplah. Sari membaca catatan itu berulang kali. Ia belum sepenuhnya sadar, hidupnya kini bukan miliknya lagi. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit dari sekadar pernikahan. Hari itu, Hanin mendatanginya diam-diam. Wajahnya pucat. "Kamu menikah karena kamu pikir itu akan melindungimu," katanya lirih. "Tapi kamu salah, nak. Justru setelah menikah kamu tidak akan bisa kemana-mana lagi." Sari menggenggam tangannya sendiri. "Lalu aku harus apa? Aku tidak punya pilihan, Ummi." Wanita tua itu memeluknya sebentar, lalu berkata, "Masih ada pilihan. Tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan dia mengubah siapa kamu." Malam itu, Sari menatap cincin di jarinya. Emas yang mengikat, tapi bukan melambangkan cinta. Ia tahu, malam itu bukan akhir dari penderitaannya, justru awal dari perang yang lebih berat. Perang untuk mempertahankan jiwanya. Perang untuk menemukan kembali dirinya, dan perang untuk merebut kembali hidupnya, sebelum semuanya hilang. Pesawat jet pribadi yang membawa mereka meluncur pelan di atas langit malam. Sari duduk di kursi kulit empuk, menatap keluar jendela dengan hati campur aduk. Abu Dhabi, sebuah kota yang dulu hanya ia lihat lewat gambar-gambar di televisi kini, akan menjadi tempat singgah berikutnya. Tapi bukan sebagai turis, bukan juga sebagai pekerja. Kali ini ia datang sebagai istri. "Minum teh," suara Karim terdengar dari sebelahnya, santai seolah mereka adalah pasangan pengantin baru yang sedang bulan madu. Sari hanya mengangguk pelan. Ia belum terbiasa dengan keakraban semu itu. Setelah malam pernikahan yang dingin dan pagi-pagi penuh, diam, ia tak tahu harus bersikap bagaimana. Pesawat itu seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Pramugari pribadi, interior mewah, makanan kelas atas. Tapi semua itu terasa hampa bagi Sari. Dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, kebebasan. Tiba di Abu Dhabi, mereka dijemput oleh iring-iringan mobil hitam. Hotel tempat mereka menginap lebih mirip istana daripada penginapan biasa. Langit-langit emas, karpet tebal, aroma mawar yang menguar di tiap sudut ruangan. Namun, Sari tahu, tak semua yang indah membawa kenyamanan. Di kamar suite yang megah, Karim mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Ia menjadi lebih serius, lebih dingin. Agenda bisnis memenuhi waktunya dari pagi hingga malam. Ia hanya kembali ke kamar untuk makan malam, dan hampir tak pernah berbincang lebih dari beberapa kalimat. Sari dibiarkan sendiri, tapi tidak bebas. Kemanapun ia pergi, selalu ada pengawal yang mengikuti. Bahkan saat ia hanya ingin berjalan-jalan sebentar ke lobi hotel, seorang pria berseragam hitam akan berdiri tak jauh, memantau setiap geraknya. Sari merasa diawasi, dikurung. Di negeri yang asing, dengan bahasa yang belum ia kuasai sepenuhnya, ia merasa lebih terasing dari sebelumnya. 3 hari sejak kedatangan mereka, Karim akhirnya mengajak Sari ikut dalam sebuah pertemuan bisnis. Ia mengenakan abaya hitam elegan dan jilbab satin, dandan seadanya namun tetap rapi. Ruang pertemuan itu dipenuhi pria-pria Arab dalam setelan jas. Semuanya menyambut Karim dengan hormat. Mereka berbicara dalam bahasa Arab yang cepat dan penuh tekanan. Sesekali, Karim menerjemahkan untuk Sari. "Ini tentang proyek real estate besar. Aku ingin kamu mulai belajar. Kamu akan sering ikut." Sari menoleh cepat. "Saya? Belajar bisnis?" Karim mengangguk pelan. "Kamu istriku sekarang. Orang akan mulai memperhatikanmu. Aku tak ingin kamu terlihat kosong." Sari tak tahu harus senang atau khawatir. Di satu sisi, ini kesempatan. Di sisi lain, ia tahu, semua ini adalah bagian dari rencana besar Karim. Ia bukan hanya ingin Sari sebagai istri, tapi sebagai pion. Malam harinya, di balkon hotel, Sari akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tuan, kenapa semua ini? Kenapa saya harus ikut dalam bisnis Tuan?" Karim menyesap kopinya pelan.
menatap langit kota. Karena aku tidak percaya orang lain, dan karena aku tahu kamu tidak akan berkhianat. Sari mengernyit. Tapi Tuan bahkan belum percaya penuh padaku. Karim tersenyum samar. Belum, tapi sebentar lagi. Ucapan itu membuat Sari bergidik. Ia tak tahu apakah itu pujian atau peringatan. Malam itu, sebelum tidur, Sari membuka laptop Karim yang tertinggal di meja kerja. Rasa ingin tahunya tak bisa dibendung. Ia tak bermaksud menyelidik. Tapi ketika ia melihat folder bernama Sari Plan, jantungnya berdetak tak karuan. Ia membuka folder itu, dan di dalamnya ada lusinan dokumen, surat-surat perjanjian, laporan pergerakan keuangan, bahkan catatan tentang keluarga Sari di kampung halaman. Sari tercekat. Ternyata ia bukan hanya dipilih oleh Karim. Ia sudah direncanakan. Bab ini ditutup dengan Sari termenung di jendela kamar hotel yang tinggi, menatap lampu-lampu kota Abu Dhabi yang gemerlapan. Dalam gemerlap itu, ia melihat bayangannya sendiri. Kecil sendiri, dan mulai kehilangan arah. Suara azan subuh menggema dari kejauhan saat Sari terbangun dari tidur yang tak pernah benar-benar lelap. Cahaya samar menyelinap melalui tirai jendela, sementara pikirannya masih terperangkap pada apa yang ia lihat semalam di laptop Karim. Sari Plan. Dua kata itu tak berhenti menggema di kepalanya. Ia bukan sekadar istri, ia adalah bagian dari rencana. Sebuah strategi. Ia merasa seperti pion dalam permainan yang tak pernah ia pilih untuk mainkan. Sari mengambil napas panjang, lalu melangkah ke kamar mandi. Matanya sembab, bukan karena tangis, tapi karena lelah menahan semuanya sendirian. Di cermin, ia bahkan nyaris tak mengenali wajahnya sendiri. Wajah perempuan yang dulu datang ke Arab Saudi, penuh harapan, kini berubah menjadi wanita yang penuh luka batin. Karim belum kembali ke hotel pagi itu. Katanya ada pertemuan penting, tapi Sari tahu, ada lebih dari sekadar urusan bisnis. Pria itu menyimpan banyak sekali rahasia, dan ia mulai sadar, jika ia terus diam, dirinya akan habis sebelum sempat memperjuangkan apapun. Siang itu, Sari kembali membuka laptop Karim. Kali ini dengan hati-hati. Ia memotret beberapa dokumen penting, surat pengalihan aset, nama-nama perusahaan cangkang, dan, yang paling membuatnya ngeri, foto-foto lama dirinya yang entah bagaimana bisa dimiliki Karim, bahkan sebelum mereka bertemu. Foto saat Sari masih bekerja di kafe kecil di Riyadh. Foto saat ia mengantar makanan ke rumah majikannya dulu, semua terekam. Sejak kapan dia mengikutiku? Bisiknya pada diri sendiri. Sore harinya, Karim kembali. Kali ini ia membawa setumpuk berkas dan wajah yang lebih serius dari biasanya. Ia menatap Sari lama, seolah bisa membaca bahwa sesuatu telah berubah. Aku mau kamu tanda tangan ini, katanya dingin. Sari menatap map di hadapannya. Apa ini? Perjanjian kerjasama. Namamu akan masuk sebagai direktur fiktif di salah satu perusahaan baru. Formalitas saja. Sari mencibir. Formalitas? Kenapa harus aku? Karim menatapnya dalam, lalu berkata, karena kamu istriku. Dan karena kamu sudah tahu terlalu banyak untuk kembali jadi orang biasa. Ucapan itu seperti cambuk. Sari berdiri, menggebrak meja. Jadi benar, semuanya rencana ya? Kamu mendekatiku, menikahiku, menjebakku dalam permainanmu. Dan sekarang kamu pikir aku akan ikut begitu saja? Karim tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. Aku tidak memaksamu. Sari tertawa sinis. Tidak memaksa? Kamu membayar mas kawin untuk membeli diamku. Kamu memberikan perlindungan agar aku tak lari, lalu mengurungku dengan pengawal seolah aku tahanan. Dan kamu menyebut itu pilihan? Suasana kamar menjadi sunyi. Nafas Sari memburu. Karim akhirnya duduk di sofa, menyandarkan tubuhnya. Wajahnya berubah. Bukan dingin, tapi seolah lelah. Aku cuma ingin kamu tetap bersamaku, Sari, katanya pelan. Sari tercekat. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatinya bergeming. Untuk sesaat, ia melihat sisi lain dari pria itu. Bukan pengusaha, bukan manipulator.
tapi seseorang yang kesepian. Apa itu artinya kamu mencintaiku? Tanya Sari lirih. Karim menatapnya lama. Tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi aku tak mau kehilanganmu. Sari duduk perlahan. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena hampa. Ia ingin marah, tapi hatinya lelah. Ia ingin pergi, tapi kaki seolah terikat. Aku bukan bonekamu, Karim, katanya. Aku manusia, dan aku pantas dicintai, bukan dimanfaatkan. Karim mengangguk pelan. Kalau kamu ingin pergi, pergi saja. Aku tak akan menghentikanmu. Itu kalimat yang Sari tunggu sejak lama. Tapi saat kalimat itu datang, mengapa justru hatinya terasa lebih berat? Malam itu, Sari duduk di balkon sendirian. Angin gurun bertiup pelan, membawa debu dan sunyi. Di bawah sana, kota Abu Dhabi bersinar seperti bintang. Tapi di dalam dirinya, badai sedang berkecamuk. Apakah ini saatnya pergi? Atau justru saatnya bertahan? Bukan demi Karim, tapi demi dirinya. Sendiri, ia belum punya jawaban. Yang ia tahu, malam ini bukan hanya tentang cinta yang hilang arah, tapi juga tentang perang batin yang mulai terbuka, dan Sari tahu, apapun pilihannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi di Abu Dhabi terasa terlalu sunyi untuk hati yang sedang gaduh. Sari terbangun dengan kepala yang penuh rencana. Setelah percakapan malam sebelumnya dengan Karim, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus bertindak. Jika tidak sekarang, maka mungkin ia akan terperangkap selamanya dalam permainan yang bukan miliknya. Ia mulai membuat langkah kecil, mengingat semua dokumen yang ia temukan, menghubungkan titik-titik. Ia menyusun skenario di pikirannya tentang bagaimana ia bisa mengembalikan kendali atas hidupnya. Tapi satu hal yang mengganggu adalah siapa yang bisa ia percaya. Hari itu Karim pergi lebih awal dari biasanya. Ia meninggalkan pesan singkat lewat asistennya. Ada urusan bisnis, jangan keluar dari hotel. Namun Sari tak mau diam. Ia menyelinap keluar melalui pintu layanan, menyamar dengan abaya biasa dan kacamata hitam. Tujuannya jelas, mendatangi kantor pengacara yang namanya tertera di dokumen Sari Plan. Ia harus tahu seberapa dalam ia telah dibohongi. Sesampainya di kantor pengacara itu, seorang pria berkebangsaan India menyambutnya. Awalnya ia ragu berbicara, tetapi ketika Sari menunjukkan foto dokumen perjanjian, wajah pria itu berubah tegang. "You're not supposed to see that," katanya. "Too late," Sari menjawab tenang. Pengacara itu akhirnya membuka sedikit cerita bahwa Karim telah mempersiapkan dokumen perusahaan palsu menggunakan identitas Sari, bahkan sebelum mereka menikah. Perusahaan itu dipakai untuk mengalirkan dana sebagai perlindungan dari pajak dan pemantauan pihak luar. Dia mempercayai Anda, tapi juga memanfaatkan Anda. Kata si pengacara pelan. Sari pulang ke hotel dengan napas tercekat. Ia tahu Karim punya agenda, tapi ia tak menyangka dirinya sudah dijadikan pion, bahkan sebelum tahu siapa lelaki itu sebenarnya. Malam itu, Karim kembali lebih cepat. Dan seperti bisa membaca pikiran Sari, ia langsung berkata, "Kamu pergi ke kantor pengacara, ya?" Sari menegang. "Bagaimana kamu tahu?" Karim mengangkat bahu. "Aku tahu segalanya, Sari. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu menguntitku?" Suaranya mulai gemetar. Karim tidak menjawab, tapi senyumnya cukup sebagai menjawab. Sari berdiri. "Kamu bilang tak akan menghentikanku jika aku ingin pergi, tapi nyatanya kamu mengawasiku. Kamu tidak ingin aku bebas. Kamu hanya ingin aku tetap bisa kamu kontrol." Karim bangkit berdiri, mendekat. Matanya tajam. "Aku mengawasimu karena kamu terlalu berharga untuk hilang." "Berharga?" Sari menahan amarah. "Sebagai manusia atau sebagai nama palsu dalam perusahaan fiktifmu?" Untuk pertama kalinya, Karim tidak menjawab, dan itu menyakitkan. Sari mulai memberanikan diri menghubungi kedutaan. Ia mencari cara untuk keluar dari Abu Dhabi, pulang ke Indonesia,
atau setidaknya mendapatkan bantuan hukum. Tapi saat ia pulang ke hotel malam itu, koper-kopernya sudah dikemas. Di atas tempat tidur ada tiket pesawat, dan di mejanya ada satu dokumen lagi. Surat cerai dalam bahasa Arab. Sari terdiam. Karim berdiri tak jauh darinya, wajahnya tanpa ekspresi. Aku tahu kamu tak bisa bahagia di sini. Aku tahu kamu mulai membenciku. Jadi aku berikan kamu jalan keluar. Sari menatap surat itu, matanya berkaca-kaca. Semua emosi campur aduk, marah, lega, sedih, dan anehnya, sedikit kehilangan. Kenapa? Sekarang? Suaranya parau. Karim mendekat pelan. Karena aku sadar, kamu bukan boneka, dan aku bukan pria yang pantas untukmu. Sari berangkat malam itu. Di pesawat, ia menatap tiket di genggaman. Rasanya seperti mimpi. Ia bebas, tapi juga kosong. Terlalu banyak luka untuk sembuh dalam semalam. Saat pesawat lepas landas, Sari menangis. Bukan karena sedih ditinggalkan, tapi karena akhirnya ia kembali menjadi dirinya sendiri. Namun, 2 minggu setelah kembali ke Indonesia, ia mendapat email tanpa nama pengirim. Subjeknya hanya satu kata, maaf. Di dalamnya ada lampiran, rekening. Atas nama Sari yang kini penuh dengan uang, jumlah yang cukup untuk memulai hidup baru, dan lebih dari cukup untuk melupakan segalanya. Tapi bisakah ia benar-benar melupakan? Langit Jakarta mendung ketika Sari menapakkan kakinya kembali di tanah air. Bandara Soekarno-Hatta yang ramai tak membuatnya merasa pulang. Justru hatinya terasa seperti kapal karam, sunyi, berat, dan tak tahu arah. Ia pulang dengan tubuh utuh, tapi hatinya seperti habis dikuliti dari dalam. 2 minggu telah berlalu sejak ia meninggalkan Abu Dhabi. Tapi kenangan tentang Karim tak juga pudar. Bukan karena cinta, tapi karena luka yang tak kunjung sembuh. Dan kini, email itu hadir lagi. Kali ini hanya 2 kata. Jangan percaya siapapun. Sari menatap layar ponsel dengan perasaan tak menentu. Apakah ini peringatan? Atau ancaman? Atau justru pesan dari Karim? Ia tak tahu. Yang jelas, hari itu juga ia dipanggil oleh petugas dari imigrasi. Ternyata, ada laporan mencurigakan tentang perjalanannya ke luar negeri yang disinyalir terkait pencucian uang. Sari gemetar. Ada seseorang yang menggunakan nama Anda untuk mendirikan 5 perusahaan di luar negeri, kata petugas. Sari tahu, tapi ia tidak menyangka Karim akan membuatnya begitu terlihat bersalah. Ia merasa seperti sedang dikhianati untuk kedua kalinya. Malam itu, Sari duduk di balkon rumah kontrakannya. Hujan rintik turun, membasahi kaki telanjangnya. Ia memeluk lutut, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Di tangannya ada 2 pilihan. 1 amplop coklat berisi semua bukti yang ia simpan tentang Karim. Bukti yang bisa ia serahkan ke pihak berwajib untuk membuka kasus ini. Dan 1 lagi, rekening atas namanya sendiri penuh dengan uang. Ia bisa menggunakan uang itu untuk membangun hidup baru, buka kafe kecil, hidup tenang di kota pinggiran, dan melupakan semuanya. Tapi, bisakah ia benar-benar hidup tenang kalau tahu ada ketidakadilan yang tidak ia ungkap? Keesokan paginya, Sari mendatangi seorang pengacara perempuan, Bu Retno, yang pernah menangani kasus TKI bermasalah di luar negeri. Setelah mendengar kisah Sari, Bu Retno hanya berkata, "Nak, kamu tidak salah mencintai, tapi kamu akan salah kalau membiarkan orang menyalahgunakan kamu dan diam saja." Kata-kata itu menamparnya. Sore itu, ia menyerahkan semua bukti kepada Bu Retno, termasuk file digital, salinan surat perjanjian, dan rekaman percakapan terakhirnya dengan Karim. Kalau ini terbuka, dia bisa terjerat pasal serius. Kamu yakin? Tanya Bu Retno. Sari diam lama, lalu mengangguk. Aku harus memilih yang benar, meski itu menyakitkan. Beberapa hari setelah berkas dikirim ke pihak berwenang, Sari menerima telepon tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar berat, khas Timur Tengah. Sari, jantungnya hampir berhenti. Karim, maafkan aku.
katanya lirih. Aku tidak berniat menyakitimu seperti ini, tapi aku terlalu takut kehilangan segalanya. Bisnis, reputasi, nama keluarga. Aku memilih jalan yang salah. Sari terdiam. Ada air mata yang mengalir pelan. Aku tak tahu apakah masih pantas bicara padamu. Tapi jika aku ditangkap nanti, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Apa? Aku mencintaimu. Tapi aku terlalu bodoh untuk menunjukkannya dengan benar. Klik. Sambungan terputus. Sari menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena ia tahu, untuk pertama kalinya, pria itu jujur. Hari itu juga, media mulai ramai memberitakan pengusaha asal Timur Tengah yang diselidiki karena pencucian uang dan penyalahgunaan identitas. Nama Karim tidak disebut langsung, tapi Sari tahu, badai baru saja dimulai. Namun anehnya, ia merasa lega. Bukan karena balas dendam, tapi karena ia telah memilih dengan benar. Kadang, memilih jalan yang benar memang menyakitkan. Tapi setidaknya, itu jalan menuju kebebasan. Pagi itu, Jakarta menyapa Sari dengan cahaya yang berbeda. Bukan karena mataharinya lebih hangat, tapi karena untuk pertama kalinya, Sari membuka jendela kamar kosnya tanpa merasa ingin bersembunyi. Tanpa takut ada masa lalu yang mengejarnya dari balik bayangan. Sudah hampir 2 bulan sejak ia menyerahkan semua bukti kepada pengacara. Sejak itu, hidupnya perlahan berubah arah. Tak drastis, tak sempurna, tapi cukup untuk membuatnya merasa masih bisa bernapas. Sari mulai bekerja sebagai asisten di sebuah kedai kopi milik teman Bu Retno di daerah Tebet. Tempatnya kecil tapi hangat. Aroma kopi, suara mesin espresso, dan tawa pelanggan menjadi latar belakang baru dalam hidupnya. Ia belajar banyak tentang menyapa orang asing dengan senyum, menyusun cangkir dengan cinta, dan bahwa tidak semua lelaki memandang perempuan seperti barang. Salah satu pelanggan tetap adalah Pak Amir, pria tua dengan janggut putih dan mata jenaka. Ia sering datang pagi-pagi, memesan kopi hitam tanpa gula, dan selalu berkata, "Kopi itu seperti hidup, Nak. Pahitnya jangan dibuang, dinikmati saja." Dan Sari belajar menikmatinya. Namun, tidak semua hari mudah. Kadang ia terbangun dari mimpi buruk tentang Karim, tentang surat cerai, tentang malam itu saat ia hampir menyerah. Kadang ia merasa marah tanpa tahu kepada siapa. Kadang ia masih bertanya, kalau waktu bisa diputar, akankah aku memilih hal yang sama? Tapi setiap kali perasaan itu datang, ia hanya menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Suatu sore, saat hujan turun dan pelanggan sepi, Sari duduk di pojok kafe sambil menggambar sketsa desain interior. Ia punya impian kecil, suatu hari punya kedai kopi sendiri, yang penuh rak buku dan kursi nyaman, tempat orang bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Tiba-tiba, seseorang meletakkan amplop di mejanya. Ia menoleh, tapi pria itu sudah pergi. Ia membuka amplop itu perlahan, hati-hati, dan mendapati satu kartu pos dengan tulisan tangan. "Semoga luka itu tak lagi menyakitimu. Terima kasih sudah membebaskanku juga." Tak ada nama. Tapi Sari tahu, itu dari Karim. Ia terdiam lama. Tidak menangis, tidak marah. Hanya menatap kalimat itu dengan hati yang hangat dan anehnya, damai. Mungkin ini bentuk permintaan maaf paling jujur yang bisa ia terima. Dan mungkin itu cukup. Hari-hari berlalu. Sari mulai menabung, sedikit demi sedikit. Ia bahkan mengikuti kursus daring tentang bisnis kecil-kecilan. Teman-teman di kedai memberinya semangat, dan Bu Retno sesekali datang membawa kabar baik. Kasus Karim sedang diproses, dan kemungkinan besar ia akan dituntut. Sari tidak peduli soal balas dendam. Yang ia pedulikan hanyalah satu. Ia tidak lagi menjadi korban dalam kisah hidupnya sendiri. Kini, ia adalah penulis ceritanya sendiri. Dan setiap kalimat yang ia tulis adalah langkah menuju kebebasan. Malam itu, saat kedai sudah sepi, Sari menuliskan satu kalimat di buku catatan usangnya. Luka memang tidak harus hilang untuk bisa bahagia. Terkadang, luka justru yang membentuk
Kita jadi utuh. Dan ia menutup bukunya dengan senyum kecil. Bukan senyum seseorang yang sudah melupakan masa lalu, tapi senyum dari seseorang yang akhirnya berdamai dengan semuanya. 1 tahun telah berlalu sejak Sari meninggalkan Abu Dhabi. Jakarta masih sama, ramai, panas, dan penuh kejutan. Tapi bagi Sari, semuanya terasa berbeda. Jalan-jalan yang dulu ia lewati dengan kepala tertunduk, kini ia lalui dengan langkah ringan. Masa lalu tidak lagi membelenggu, meski jejaknya tetap melekat seperti bekas luka yang tak mau hilang. Kedai kopi tempat ia bekerja kini tumbuh pesat. Dari hanya 3 meja, kini sudah 7. Dari hanya 1 barista, kini ada 3 orang yang ia latih sendiri. Dan yang paling mengejutkan, pemilik kedai itu menawarkan Sari untuk jadi mitra usaha. Ini bukan hadiah, Sari. Ini hasil dari kerja kerasmu, kata Bu Maya, pemilik kedai itu, suatu malam. Sari hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ada sesuatu yang hangat dan penuh. Tapi tawaran itu datang bersamaan dengan satu kabar lain. Sari diterima di program beasiswa bisnis dan kewirausahaan perempuan di Turki. Program internasional yang hanya memilih 5 perempuan dari seluruh Asia. Surat penerimaannya datang lewat email malam itu, saat ia baru saja selesai mencuci gelas terakhir. Sari duduk di atap rumah kontrakannya. Di tangannya 2 amplop. Yang satu berisi dokumen kerja sama bisnis kedai kopi di Jakarta. Yang satu lagi adalah tiket penerbangan ke Istanbul. Ia menatap bintang-bintang, bertanya kepada langit. Apakah aku harus tetap di sini, menumbuhkan akar? Atau terbang dan mencoba menemukan sayapku? Pagi berikutnya, ia memutuskan untuk berjalan menyusuri pasar pagi, seperti yang biasa ia lakukan ketika hatinya ragu. Bau roti, suara tukang sayur, dan teriakan pedagang gorengan seolah memberi jawaban pelan-pelan. Ia melihat seorang anak kecil menangis karena balon gasnya terlepas ke langit. Tapi si anak tidak lama kemudian tertawa, karena ibunya menggendongnya dan berkata, "Lihat, balonmu sedang mengejar bintang." Dan saat itulah Sari sadar. Ia bukan sedang meninggalkan apa-apa, ia sedang mengejar sesuatu. Malam terakhir sebelum keberangkatannya, semua teman kedai mengadakan perpisahan kecil. Tidak ada pesta meriah, hanya tawa, pelukan, dan air mata yang tulus. "Jangan lupa pulang ya," kata Bu Maya sambil memeluknya. Erat Sari tersenyum. "Aku nggak akan lupa asal-usulku, Bu. Aku cuma mau belajar terbang lebih tinggi, biar bisa pulang dengan sesuatu yang bisa kubagikan." Di bandara, saat pesawat mulai bergerak, Sari menatap keluar jendela. Ia teringat Karim. Bukan dengan benci, tapi dengan rasa lega. Ia telah melepaskan semuanya. Ia sudah tidak membawanya lagi dalam beban hidup, melainkan sebagai pelajaran. Dalam hati dia berbisik, "Terima kasih atas luka dan pelajaran. Kini aku tahu siapa aku, dan siapa aku ingin menjadi." Dan pesawat pun lepas landas. Sari memejamkan mata, meninggalkan Jakarta dengan segala kisahnya. Tapi tidak sebagai korban, bukan lagi sebagai perempuan yang dipaksa menikah karena keadaan, bukan lagi perempuan yang hidup dari sisa-sisa luka. Kini, ia adalah perempuan yang memilih untuk hidup, untuk tumbuh, dan untuk bahagia.